Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini saya Bung Idris selaku owner channel YouTube Bincang Kita mencoba mengikuti kegiatan reses. Nah, sampai hari ini pun saya nggak tahu apa itu reses. Pastinya ingin mencoba mengetahui lebih jauh, lebih dalam, dan kita cari tahu apa dan bentuk apa kegiatan itu. Ini yang perlu kita coba. Yang perlu kita pastinya perlu kita telusuri. Kebetulan yang reses pada hari ini, hari Senin 12 Juli, yaitu reses Bapak Haji Panwirata selaku anggota DPR Provinsi Jambi Komisi 3. Nah, teman-teman, cuman sebelum kita melihat cuplikannya, betul di samping saya ikut mendampingi juga beliau. Di sebelah saya beliau menuju ke lokasi reses. Ini beliau. Assalamualaikum Pak Iban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau reses nih Pak. Saya pun bingung mau kemana mau reses. Pertanyaannya gimana yang tepat Pak? Mau kemana dulu Pak? Yang jelas memang jadwal hari ini adalah jadwal reses saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi. Nah, sebentar. Bapak tadi ngomong reses juga tadi Pak. Reses itu apa sih Pak? Jadi yang menanya tidak tahu ya. Iya, ingin tahu Pak. Karena belum jadi anggota DPR nih Pak. Ini reses ini adalah perintah undang-undang ya. Perintah undang-undang. Bahwa tugas DPR di masa reses itu masa kerja di luar sidang, Ya, di luar gedung ya. untuk menangkap aspirasi masyarakat Oh. di daerah pemilihan Dapil. dapilnya masing-masing. Oh, begitu. Kebetulan saya ini kan dapil daerah pilihan Kabupaten Batanghari Muara Jambi. Iya. Tepatnya hari ini kita ke Kecamatan Bahar Utara, tepat di desa Dusun Tenggalong. Dusun Tenggalong. Dusun Tenggalong. Wah, apa jauh Ini itu? desa komunitas suku anak dalam. Komunitas Suku anak dalam. Wah, luar biasa ini. Ada juga bisa juga seperti itu Pak Ipan ya, artinya menampung aspirasi dari suku anak dalam bisa juga ya? Ya harus bisa dong. Karena suku anak dalam ini dia paling dulu hadir ya Iya. Provinsi Jambi, Okay. paling terdahulu. Paling Tapi terdahulu. kondisi mereka itu terbelakang. Terbelakang. Dia ya. duluan hadir, dia pula terbelakang. Kenapa saya mensiasati Ya, untuk ya. reses tahun ini Bersama suku anak dalam. Suku anak dalam. Latar belakangnya begini. Sebelumnya saya dapat informasi Iya. dari melalui media sosial, Iya. Facebook, inbox dari Iya. salah satu warga masyarakat yang menyampaikan Pak Ipan prihatin kondisi suku anak dalam yang ada di Kecamatan Bahar Utara ini, Iya. di Desa Pinang Tinggi ini ada keadaan mereka makan super mie. Makan super mie ada 10 kakak 10 yang kakak. tidak punya beras dan tidak punya lauk pauk. Iya. Dan kondisi rumah mereka itu atapnya dari dari terpal dan di dalamnya pokoknya seluruh pakaiannya bertumpuk di dalam, dan kemudian tungku. Masaknya juga di dalam, dan alas bawahnya tanah, di atasnya cuman plastik. Waduh, miris Dan Pak ya. tidak bisa makan nasi, hanya super mie. Sangat prihatin Pak. Dan itu dikabarkan, makanya saya waktu itu lebaran kedua, Iya. saya merasakan coba ya kita bisa berlebaran di
di tempat suku anak dalam tersebut. Oh iya. Akhirnya kami coba lebaran kedua sampailah ke lokasi suku anak dalam tadi, dan betul-betul memprihatinkan, dan memang apa yang dikirim melalui media sosial tersebut kenyataannya seperti itu. Baik. Nah, untuk itulah saya berpikir, dan waktu itu alhamdulillah kami bawa sembako lah, beberapa sembako yang dibagikan kepada mereka, dan saya juga melalui aparatur pemerintah desa, baik kepala desa maupun kepala dusunnya, kalau nanti reses saya akan plot Iya. untuk di Desa desa Sungai Anak dalam ini, dan alhamdulillah hari ini kita menuju sana. Oke. Kalau begitu, Bang Ipan, kita lanjut berjalan. Ini agak goyang-goyang ya, bukan berarti kameranya yang jelek, memang jalannya, Pak. Ini nyindir lagi saya selaku anggota DPR, juga disindir lagi karena jalannya dientrok-entrok. Nah, ini merupakan jalan provinsi pula. Jalan provinsi pula ya. Yang keadaan keuangan APBD-nya sangat merosot gara-gara pandemi COVID-19. Ada refocusing pemotongan, akhirnya duit untuk menangani jalur ya, penorokan daerah penorokan Sungai Bahar ini terhenti. Artinya penanganan cuma bisa melalui dana dengan perbaikan alokasi ya, rutin ya. Dan ini menjadi swakelola ya. Makanya terjadi entrok-entrok di mobil ini. Oke Bang Ipan, kita lanjut berjalan. Nanti kita kembali lagi mau lihat hasil resesnya. Baik pemirsa, kita saksikan cuplikan berikut ini. Reses tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Haji Ipan Wirata SPMM MC. Pinang Tinggi ini Pak penuh dengan dilema Pak. Kenapa saya bilang penuh dengan dilema Pak? Karena 90% desa Pinang Tinggi ini dikelilingi sama HGU PTP Nusantara 6. Jadi untuk desa Pinang Tinggi yang sangat saya prioritaskan di pemerintahan saya, yaitu dusun ini Pak, dusun Tenggalung. Jadi nanti mohon kiranya Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang ada di kampung ini, sedikit diskusi dengan Bapak, silakan dengan senang hati. Mungkin nanti Pak Haji Ipan Wirata bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu dan orang-orang tua yang ada di sini. Tarsir bersertifikat. Ini Pak. Jadi kami juga di Muara Jambi masalah aset juga kami ingin menekankan tentang aset. Baik itu aset yang SD, SMP, PAUD, ini harus jelas juga. Jadi sekolah-sekolah ini kami berupaya tetap mendorong untuk secepatnya disertifikatkan. Untuk di Bahar Utara ini ada 2 tempat yang belum bersertifikat karena di Mater Manunggal kepala desanya tidak mau naikkan berita acara apa kemarin. Untuk yang 1 atap mungkin dalam proses ini. Jadi kalau SD Pinang Tinggi sudah bersertifikat itu belum. Mungkin yang di Markanding sudah. Jadi nanti kita dorong lagi bagaimana SD di Pinang Tinggi juga harus bersertifikat. Itu tadi harus ada pelimpahan dari PTP Nusantara 6 karena pencabutan aset itu sampai ke Dirjen ya. Ini jadi nanti Bapak Ibu yang berdomisili di sini yang hadir ini sampaikan aja kalau ada proses-proses apapun, keluh kesah kehidupan selama ini sampaikan aja ya, mumpung ada Pak Ipan, ada saya, baik itu nanti hal tentang entah ngurus apa-apa aja lah. Pemerintah adakan ya bahwa setiap permasalahan itu dijemput bola dan masyarakat sendiri mengadukan. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami
di JPKP bahwa tadi sudah sedikit disinggung masalah jalan dari Penerokan. Kita tahu Pak, itu akses jalan provinsi yang mana yang kendaraan yang lewat sana itu bermacam kategori, baik dari ringan, berat sampai yang sudah puluhan ton. Jadi di beberapa titik itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau sudah hujan sedikit sudah jadi kolam tuh Pak. Nah, mungkin kalau sebelum sini sekitar berapa bulan yang lalu saya memantau juga. Dulu Bapak sering kalau misalnya ada keluhan masalah jalan langsung Bapak respon, Bapak tanggapi, ada perubahan langsung. Saya pernah merasakan, saya ke Jambi jalannya masih jelek, begitu balik sudah bagus Pak. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Berhubung juga Bapak sebagai ketua pembentukan peraturan daerah, mungkin saya juga sebelum kesini sudah coba cari informasi untuk perda pemakaian jalan di Provinsi Jambi, belum saya temukan. Apakah itu nanti bisa dibuat regulasi sehingga jumlah tonase yang melewati jalan yang sesuai dengan kelasnya itu memang benar-benar diperuntukkan seperti itu Pak. Pak Rendra Nasution selaku Ketua JPKP yang telah memaparkan tupoksi kinerja dia yang kita lihat, saya juga kaget dan juga apresiasi ya. Artinya tugas-tugas mereka ini tugas-tugas yang kadang-kadang birokrasi dari dinas yang betul-betul ini tugas bantuan. Kadang-kadang secara teori aja, kadang sebenarnya kan pemerintah nih outputnya itu biaya, outcome-nya itu hasilnya. Output untuk penyelenggaraan KTP ada, tapi hasilnya tidak kena gitu. Nah, makanya dengan ada jaringan ini, kadang-kadang masyarakat ini kan curhat untuk masuk ke dinas itu kadang-kadang, apalagi kita jarak tempuhnya Muara Jambi ya, sangat jauh. Tapi alhamdulillah tadi proses pencetakan KTP udah dipermudah. Jangan sampai ngurus ke sana, makannya berapa, ongkosnya berapa, sampai sana mati pula lampu. Ya, pulang lagi besok. Jadi ngurus KTP harganya sampai sekian, itu jadi persoalan. Ini sebenarnya ini pelayanan prima itu harus wajib hukumnya gitu loh. Ini jadi persoalan. Tapi dengan ada pemantauan seperti ini juga apalagi zaman sekarang ini ada media sosial, itu sampaikan aja, ada YouTube. Makanya kalau ini dibunyikan di sini mungkin baru pemerintah tuh agak kaget-kaget gitu loh. Nah, tapi langkah-langkah ini preventif ini saya sangat plus lah. Yang kemudian tadi masalah jalan. Saya tahu RPJM jalan provinsi yang panjangnya 1036 itu dalam kondisi mantapnya hampir cuma sampai kita 70%. Kalau 1000 panjangnya berarti artinya 300 kilo lagi itu dalam keadaan tidak mantap. Nah, termasuklah ruas ini sekitar hampir 28 kilo lah Pak. Saya sudah punya catatan bahwa kalau Simpang Penerokan, Simpang Sukamakmur, Sungai Bahar itu panjangnya 28,1 kilo. Yang dikatakan baik itu cuma 15 kilo. Yang sedang 7,9. Itu waktu dulu. Mungkin dengan tingkat kerusakan sekarang ini sudah pindah. Mungkin lebih banyak lagi rusak berat karena tidak ditangani secara efektif. Makanya kenapa? Kemarin waktu saya batalkan flyover itu hampir sekitar duitnya 24 miliar itu masuk ke Penerokan. Kita pindahkan supaya ini tuntas di Penerokan. Yang jelas spot-spot yang kritis itu dirigid. Karena rigid beton itu kalau 1 kilo itu sekitar 8 miliar. Kalau aspal 4 miliar. Nah, kalau umpama dibagi 800, berarti kan 100 meter rigid beton itu kan sekitar 800 juta. Kita ada prioritaskan untuk kalau kemarin 24 miliar itu spot-spotnya itu clear sampai ke Penerokan itu. Makanya datanglah pandemi COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Pak Iwe. Mudah-mudahan Pak 2024 kita perjuangkan
Kami tidak bisa mengungkap dengan kata-kata atas kehadiran Bapak Iwe dan juga Pak Taufik yang sudah melihat langsung kondisi kami di sini. Jadi kami selaku masyarakat Tenggalung ini pada kesempatan ini meminta dengan Pak Taufik dan Pak Iwe selaku mewakili suara rakyat. Pertama Pak, kami minta bagusi jalan itu, jalan yang Bapak lewat tadi. Satu. Yang kedua, TPU di kami ini ada Pak, tapi kalau misalnya 5 tahun lagi mungkin penuh. Jadi dalam kesempatan ini kami atas nama masyarakat meminta kepada Bapak macam mana solusinya, meminta kepada HGU untuk ditambah lagi TPU kami. Saya sedikit menyampaikan Pak, karena kami di sini terdiri orang suku anak dalam. Suku anak dalam ini banyak sangat kekurangan, terutamanya kekurangan secara inilah Pak. Pendidikan memang sudah diarahkan oleh kepala desa, tapi belum juga secara penuh dia mau ke pendidikan. Jadi kami pendidikan, kalau kami orang suku anak dalam ini sangat rendah sekali Pak. Itu terutama Pak. Kedua tentang ekonomi lah Pak. Mari di ekonomi nih Pak. Siapa yang hebat melobinya, ya itu yang dapat duluan. Karena terbukanya 2 miliar per kecamatan, bukan 200 per desa, ya kan? Nah makanya suku anak dalam ini harus menjadi skala prioritas, kan betul tak? Ya tuh, karena Datuk coba tadi mengandalkan anggaran dana desa tanpa ada tambahan yang lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk Datuk. Jadi semangat kami untuk bantu beliau, dan juga masalah listrik udah, tinggal masalah jalan yang tak jelas statusnya. Diperbaiki dengan dana desa, Datuk masuk penjara, ya kan? Karena ini harus ada apanya, pelimpahan aset, itu. Nah, jadi kami coba juga lah terobos sama anggota DPR Kabupaten untuk ngomong Pak Gubernur, coba langsung ke Menteri BUMN supaya tadi dapat sekitar berapa luas tadi diminta untuk tanah untuk kantor, ya. Ya, minimal 2 hektar ya. Nah, tuh, ya. Yang kemudian masalah jalan, karena begitu juga sama dengan Pertamina. Kadang-kadang dana APBD bisa masuk, tapi itu statusnya punya Pertamina. Harusnya apakah pinjam pakai, itu harus ada keputusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai melaksanakan reses bersama suku anak dalam. Ternyata itulah tadi pemirsa, cuplikan yang kita lihat tadi. Saya baru tahu ternyata begitu banyak penyampaian aspirasi, unek-uneknya masyarakat, keluh kesahnya masyarakat. Ternyata di DPR ada tempat wadahnya. Membuat bukan berarti program, tapi memang itu adalah bentuk suatu perintah undang-undang ternyata teman-teman. Nah hari ini kita bersama Bang Ipan kembali lagi. Nah kita mungkin mencoba bertanya hasil reses tadi, kesimpulannya saja. Baik Ipan. Sedikit lagi nih Pak. Sedikit lagi. Ya kan? Bapak ini selalu bertanya sedikit, tapi mintanya banyak. Tapi lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Pak Ipan, apa sih kesimpulan reses pada hari ini Pak tadi Pak? Yang pertama sekali saya bersyukur kepada Allah ya, mengucapkan alhamdulillah bahwa rencana saya untuk reses di dusun Tenggalung ini ya, sama suku anak dalam terrealisasi. alhamdulillah ya. Tadi kami bersama anggota DPR Kabupaten dari Partai Gerindra Ya. dan juga Ketua Forum Kepala Desa Ya. dan juga ada Kepala Dusun dari suku anak dalam tersebut, dan juga diikuti juga seluruh anak-anak dari suku anak dalam Ya. dan juga
para tokoh masyarakatnya lah. Iya. Jadi dalam reses, dalam menangkap aspirasi masyarakat, khususnya daerah suku anak dalam tersebut, memang kita sangat perlu sekali. Pertama, mereka minta perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Yang statusnya itu 90% di desa Pinang Tinggi ini. Pinang Tinggi. Itu adalah daerah HGU. Daerah HGU. HGU. Cuman 10% yang menjadi milik masyarakat. Oh gitu. Termasuk suku anak dalam. Jadi Baik, Datuk Kepala Desa ini sangat sulit dalam memanage penganggaran, karena untuk membangun prasarana ya, sarana jalan itu mengikuti jalur daerah HGU gitu. Daerah HGU Jadi ya. HGU ini tidak bisa dibangun tanpa ada izin Persetujuan dari pihak persetujuan perusahaan-perusahaan dari ya. pihak BUMN. BUMN ya. Karena ini merupakan aset dari BUMN. Itu Pak Dewan itu mau pulang itu. Siap. Terima kasih ya. Oh siap. Oke. Ya, itu tadi Bang Topik teman-teman. Ya. Lanjut Pak Iban. Nah, jadi untuk itu dana desa cuman mampu membangun pertama sanitasi, yang kedua MCK yang menjadi problem. Iya, Yang iya. kemudian mereka juga minta bedah rumah. Karena Iya. ada sekitar 10 rumah yang sesuai waktu kami lihat sebelum jauh-jauh hari ini, waktu lebaran ketiga itu, Iya, iya, iya. itu menjadi usulan mereka untuk adanya usulan bedah rumah. Iya, iya. Yang kemudian kalau MCK sumur bor, nah itu udah dianggarkan dengan dana desa, mungkin juga kita usulkan kepada APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Kebetulan anggota DPR kabupaten juga hadir. Hadir tadi ya. Bang Topik ya. Ya, kemudian juga masalah mereka kepemilikan KTP, surat nikah, Iya. dan juga status sertifikasi. Iya, iya. Rumah-rumah mereka itu belum ada sertifikat. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kami bagaimana suku anak dalam ini, apa yang menjadi ya permintaan mereka itu dibuat dalam bentuk proposal yang diusulkan oleh kepala desa nanti dengan dinas-dinas terkait yang bisa mengakomodirnya. Baik. Kemudian juga suku anak dalam perlu diberi pemberdayaan seperti UMKM Iya, iya. yang selama ini kurang perhatian terhadap UMKM, tapi diperhatikan, tapi kurang pembinaan, kurang pengawasan, dan betul-betul mereka bisa mampu ya, bisa Ya. mampu betul-betul secara mandiri. Ini juga menjadi catatan, Menjadi karena catatan. suku anak dalam ini tidak mudah memberi bantuan kalau tidak dimulai dari proses awal sampai proses dia bisa mandiri. Begitu. Artinya jangan bosan-bosan, artinya jangan patah semangat untuk bantu. Dan ini kita coba ulang lagi dengan berkoordinasi seluruh stakeholder. Baik, baik Pak Ipan. Ini luar biasa ini cara Abang selaku DPR menampung aspirasinya ya. Nah, ini pemirsa, itu tadi sekilas kesimpulan yang pastinya aspirasi masyarakat itu tentu harus ditampung. Dan hari ini Pak Ipan selaku anggota DPR sudah menunjukkan apa fungsinya beliau selaku DPR. Inilah tadi bentuknya. Ini luar biasa ini Bang Ipan. Mungkin cukup sekian dulu Bang Ipan. Artinya apa yang sudah Abang berikan hari ini menjadi pencerahan buat kita Bang. Ada tambahan saya lagi. Apa tambahan Bang, sedikit Bang? Kita kan udah hari ini atau berapa hari ini kita udah dipimpin oleh gubernur yang baru ya. Iya Bang. Bapak Haris Ya, bersama wakilnya Pak Haji Abdullah Sani. Abdullah Sani, yang mereka punya visi yang saya ambil ya, Iya Bang. yang saya sedikit pesan ya. Iya Bang. Ada program 2 miliar Satu kecamatan. satu kecamatan. Nah,
dari masukan tadi, dari usulan dari suku anak dalam tadi, itu perlu digarisbawahi. Kalau bisa 2 miliar Satu satu kecamatan. kecamatan ini sedikit difokuskan, Artinya dilokuskan dilokuskan untuk bantuan bedah rumah bedah rumah. yang ada di desa suku anak dalam tadi. Nah, Nah, ini menjadi di dusun ya, dusun Tenggalo ya. Tenggalung. Tenggalung. Nah, ini menjadi catatan bagi saya dan mudah-mudahan Pak Gubernur mendengar. Baik. Sangat berarti kalau kita bantu ini. Wah, luar biasa. Mungkin itu tambahan saya. Baik, Bang Ipan. Tadi saya lupa, tapi ini supaya Memperjelas. memperjelas. Baik, Bang Ipan. Nah, terima kasih Bang Ipan waktunya, dan buat Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al Haris ya, dan Pak Abdullah Sani selaku Wakil Gubernur. Itulah harapan-harapan daripada rakyat yang mana hari ini disampaikan melalui anggota DPR kita Bapak Haji Ipan Wirata pada kegiatan reses tahun 2021. Baik, pemirsa, saya Bung Idris pamit undur diri, sampai jumpa kembali di kegiatan lainnya. DPR sukses.